selamat datang di channel saya Mila Nabila 99. Silahkan dipilih sesuai intuisi kalian ya. Di sini aku bakal ambil, sudah aku ambil 1, 2, 3 ya, 3 tebaran kartu. Ya, silahkan dipilih sesuai intuisi kalian. Kali ini dengan judul di pikiran si dia tentang hubungan ini dan di pikiran si dia tentang kamu di hari ini ya. Hari ini Minggu 19 Juni tahun 2022 ya. Silahkan dipilih sesuai intuisi kalian. Ingat, ini hanya ramalan. Bisa benar bisa salah. Kalaupun benar ya kebetulan. Kalau salah ya wajar ya. Manusia biasa bukan Tuhan. Dan di sini general reading juga. Saya tarik energi kolektif, energi banyak orang, energi semua orang ya. Tentunya kalian semua di sini dan Syria orang yang kalian tanyakan berbeda-beda kelahirannya ya. Seperti perbedaan hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, weton, zodiak, sio, perbedaan takdir ya, serta perbedaan tingkat karma ya yang berbeda-beda. Nah, perbedaan tersebut yang membuat semakin kecil energi kamu yang ketarik, atau bahkan bisa jadi energi kamu tidak ketarik sama sekali. Jadi bila kamu penasaran benar-benar energi kamu dan dia yang ketarik, mending kamu sama aku konsultasi pribadi aja. Caranya silahkan langsung chatting di WhatsApp saya di sini ya. Dan ini hanya chatting di WhatsApp ya. 0822 3439 0339. Ini buat kalian yang serius ingin konsultasi dengan saya. Dan untuk konsultasi di sini saya melayani konsultasi asmara, karir, bisnis hingga keuangan ya, dan konsultasi berbayar ya. Mohon maaf, tidak ada yang gratis ya. Tentunya saya punya kesibukan sendiri. Saya punya kehidupan sendiri. Saya punya banyak hal yang harus saya pikirkan untuk diri saya sendiri, masa depan saya sendiri, anak-anak saya sendiri, keluarga saya, orang tua saya. Jadi nggak mungkin saya memikirkan masalah ratusan ribu subscriber aku tiap hari, nggak mungkin. Kita punya kehidupan masing-masing ya. Sekali lagi, kita punya kehidupan masing-masing ya. Masalah kalian itu bukan kewajiban saya untuk meramal cari solusi, enggak. Itu bukan urusan saya gitu. Saya punya kesibukan sendiri di sini. Itu loh alasan berbayar ya. Terutama buat kalian yang sudah maki-maki saya ya karena berbayar, ingat ya, hidup kamu ya hidup kamu, hidup saya gitu. Kita punya kehidupan masing-masing, punya kehidupan sendiri-sendiri gitu. Saya juga sibuk di sini ya, kayak kamu nih misalnya. Saya punya masalah nih sama aku nih, punya masalah. Terus masa kamu harus tanggung jawab masalah aku? Enggak kan? Terus masalahnya ratusan ribu subscriber aku itu, terus itu urusannya aku? Enggak kan? Kita punya kehidupan masing-masing ya. Ingat itu. Sebelum marah-marah sama saya, aku itu enggak wajib untuk memikirkan masalah kalian, enggak wajib. Kita punya kehidupan sendiri-sendiri. Aku punya kehidupan sendiri gitu loh ya. Aku punya kesibukan sendiri, makanya berbayar. Kenapa? Karena aku sibuk juga di sini. Gak mungkin aku hidup di muka bumi cuma mikirin masalah orang. Jadi aku bikin konten, udah bikin konten, aku nungguin orang-orang mana ya. Orang-orang aku mau ini masalahnya orang-orang. Kalau aku mikirin masalah orang-orang, kapan kerjanya aku gitu loh. Aku juga butuh makan. Aku juga butuh uang buat makan. Makanya aku kerja, makanya aku punya bisnis di luar YouTube. Aku butuh makan, anak-anak aku mau makan juga. Mau makan dari mana kalau aku tiap hari mikirin ratusan ribu orang gratis? Dari mana aku makan gitu loh. Terus anak aku mau sekolah dari mana biayanya kalau bukan aku yang kerja? Jadi aku sibuk kerja juga di sini. Nggak cuma kamu yang harus kerja biar bisa makan, anak kamu biar bisa makan, kamu kerja. Nggak kamu aja, aku juga sama aja. Jadi sebelum marah-marah sama saya, sebelum maki-maki sama saya, ingat, aku manusia juga, dan anak-anak aku manusia juga, butuh makan gitu. Nggak mungkin saya ini mikirin masalah orang, nggak ada urusan dengan saya. Kita punya kehidupan masing-masing. Hidup kamu ya kamu, saya gitu loh. Jadi buat kamu yang marah-marah sama saya, maki-maki sama saya karena berbayar, saya apanya kalian gitu loh. Emang saya makan gemis ke kalian? Enggak kan? Saya makan pakai uang saya sendiri, buat saya kerja. Saya ada bisnis. Di luar YouTube saya punya 21 bisnis. Saya kerja gitu. Enggak ngemis sama kalian buat makan, enggak. Makanya kalau misalnya aku bilang konsultasi ini berbayar, ya jangan marah-marah. Saya sibuk juga gitu.
Kalau saya mikirin masalah orang, kapan saya kerjanya? Apa ada buat makan? Gak ada buat makan, makanya saya harus kerja gitu. Biar sadar, aku manusia juga. Kalau aku nggak makan, meninggal juga. Aku kalau nggak kerja, aku nggak bisa hidup. Ya, aku kalau nggak kerja, aku nggak akan pakai baju, nggak akan punya rumah, nggak akan. Ya, ingat itu. Jangan asal marah-marah sama saya. Nggak ada, hidup kamu itu nggak ada urusan dengan saya, nggak ada urusan ya. Jadi berbayar, saya sibuk juga di sini gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Kalau masih bingung milihnya, silakan di pause, atau kalau enggak kamu ulang lagi dari awal. Bagaimanapun ini hanya ramalan ya. Kalau misalnya ada energi negatif, berdoa kepada Allah semoga tidak kejadian. Oke, langsung aja nomor 1 di sini. Ini ada kartu Five of Pentacle, Five of Wands, dan Eight of Swords di sini. Di pikiran si dia tentang hubungan ini ada kartu Five of Pentacles di sini. Hubungan yang saling merindukan, haus cinta dan kasih sayang, haus perhatian. Karena hubungan kamu dan dia saat ini kurang baik ya, Five of Pentacles di sini, teman-teman. Tapi kurasa hubungan yang tidak baik di sini karena faktor ekonomi sih, teman-teman ya. Bukan yang benar-benar, pokoknya di sini ekonomi ini menjadi faktor pertengkaran kamu dan dia. Ekonomi di sini menjadi faktor tidak lancarnya hubungan kamu sama dia. Apalagi si dia ya, yang aku lihat di sini punya masalah dalam hidup ya, terutama keuangan ya. Dia sedang mengalami keterpurukan finansial ya, teman-teman. Oke. Ya itu sih yang aku lihat. Kalau cinta sih kurasa dia ada cinta sih buat kamu ya. Tapi kalau misalnya buru-buru yang namanya harus segera seriusin kamu, kurasa dia masih belum mau serius. Ya, belum cinta sih cinta, cuman nggak buru-buru ya, nggak buru-buru seriusin kamu ke pernikahan karena keadaan finansial ya. Finansial yang masih belum baik gitu ya. Malah dia saat ini mengalami beban hidup, terutama keuangan ya, keterpurukan finansial. Hubungan yang saling galau, saling merasa kesepian ya, saling butuh kasih sayang ya, teman-teman. Jadi seperti udah kayak masing-masing, udah kayak putus gitu. Padahal di sini nggak ada kata-kata putus, tapi hubungan ini nggak lancar yang berawal dari ekonomi yang saya katakan tadi ya. Kemudian di pikirannya tentang kamu di sini, kamu pasti merasa udah berusaha untuk sabar sama keadaan ini ya. Terus kamu juga sabar, misalnya nggak segera dikasih kepastian sama dia, kamu sabar ya. Kamu merasakan ada keraguan ya kepada dia ya. Dia itu kira-kira sama aku cinta nggak sih? Dia itu sama aku maunya bagaimana sih ke depannya? Nah, kamu seolah kayak dibuat bimbang sama dia, itu yang kamu rasakan. Cuman kamu selama ini berusaha sabar dan bertahan, padahal kamu merasakan yang saya katakan tadi ya. Itu bikin hati kamu nggak nyaman banget ya, hubungan sama orang yang seolah kamu itu nggak dikasih kepastian gitu ya. Untuk saat ini mungkin kamu dan dia saling mendiamkan, bisa jadi. Pasti kata dia di sini kamu ingin menanyakan ya mengenai hubungan ini sama dia. Sekali lagi, kata dia pasti kamu tuh ingin menanyakan mengenai hubungan ini kepada dia, tapi kamu nggak bisa berbuat apa-apa karena dari dianya kayak nggak kasih kamu kepastian juga. Jadi kamu kayak serba salah ya. Kamu merasa kalau aku menanyakan hal ini ya kalau dia masih mau sama saya, kalau enggak, nah aku kan nggak tahu dia tuh benar-benar cinta sama aku atau enggak. Aku kan nggak tahu dia tuh benar-benar mau serius sama aku, kan aku nggak tahu. Nah gitu, sehingga kamu lebih memilih diam dalam kesedihan, kegalauan. Itu sih kata dia kayak gitu. Tapi dia yakin banget kalau kamu tuh masih mencintai dia sampai saat ini, teman-teman ya. Dan bahkan kamu masih mengharapkan hubungan ini jelas bagaimana ini masih ada atau enggak hubungan ini, dan mau dibawa kemana hubungan ini. Kamu masih penasaran dan kamu masih berharap hubungan ini bisa berlanjut ke jenjang lebih serius gitu loh ya. Oke.
Itu sih di pikirannya tentang kamu dan tentang hubungan ini ya. Ini ada Capricorn, Virgo, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius ya. Nomor 2 di sini ya. Di pikiran si dia tentang hubungan ini dan di pikiran si dia tentang kamu ya. Ada The Empress, Ten of Pentacles ya, Four of Wands di sini. Hubungan yang penuh kehati-hatian ya, karena dirasa ada yang toksik di hubungan ini, di rumah tangga ini. Ini mungkin kurasa di sini ini tebaran di sini cocok buat yang sudah menikah teman-teman ya, buat kalian yang sudah menikah. Jadi di sini saya nggak tahu ya ini kamu atau si dia ya, suami kamu atau istri kamu di sini yang merasa rumah tangganya itu toksik ya, seolah ada yang lain di tempat kerjanya. Misalnya dia ini suami kamu ya, kamu pertanyakan suami kamu di sini. Nah, kamu sebagai istri, kamu merasakan toksik di rumah tangga ini ya, seolah pasangan kamu itu ada yang dirahasiakan, yaitu memiliki pasangan di tempat kerja gitu ya, di tempat kerja. Jadi yang saya katakan tadi ya, hubungan yang penuh kehati-hatian. Tapi begini ya, di rumah tangga kalian itu bahagia. Sekali lagi, di rumah tangga kalian gak ada masalah, bahagia, saling mencintai ya, saling mencintai, saling peduli, pokoknya bahagia banget dah ya, bahagia banget. Nah, kenapa kok bahagia banget teman-teman? Ya karena suami kamu pandai sekali membungkus rapi-rapi bila si dia ada orang ketiga gitu loh. Oke? Jadi itulah mengapa yang saya katakan tadi, hubungan yang penuh kehati-hatian. Oke? Jadi sulit untuk kebaca bila di sini ada orang ketiga, sulit gitu. Tapi kamu di sini kata dia ya mulai mencurigai gitu loh ya. Oke? Cuman walaupun kamu mulai mencurigai, tapi kamu tetap memperlakukan dia dengan baik, tapi kamu tetap membuat rumah tangga ini tetap romantis, tetap harmonis begitu loh. Pintar sekali kamu membuat suasana cair gitu teman-teman ya. Itu sih di pikiran dia tentang hubungan ini. Di pikiran si dia tentang kamu ya, kamu tetap mempertahankan rumah tangga ini. Jadi walaupun kamu itu merasakan ada kejanggalan dari suami kamu gitu ya, tapi kamu tetap fokus untuk memperkokoh rumah tangga ini ya. Dia yakin banget ya teman-teman kalau kamu tuh sayang banget sama dia. Pokoknya apapun yang di sini kamu lakukan ya, baik tugas kamu sebagai ibu atau bapak di rumah, tugas kamu kepada anak-anak, tanggung jawab kamu dan semuanya ya teman-teman, itu kamu laksanakan dengan baik ya. Kamu termasuk orang yang pandai menyimpan kesedihan di hati kamu ya. Malah kamu di sini tetap tegar untuk memperkokoh rumah tangga ini. Nah gitu loh. Jadi dia salut sama kamu ya, kata dia di sini. Kamu tetap kokoh untuk memperkuat pernikahan ini, rumah tangga ini dan anak-anak kalian. Karena di sini aku lihat kamu punya anak ya. Ya. Jadi punya di sini tebaran ini cocok buat kamu sudah menikah dan punya anak. Karena di sini aku lihat ya pernikahan, ya berumah tangga, punya anak gitu di sini ya. Itu sih tentang kamu ya. Ini ada Capricorn, Virgo, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius. Energi mendominasi dari Taurus ya. Kemudian di pikiran si dia tentang hubungan ini dan tentang kamu ya, King of Wands, Queen of Pentacles dan The Lovers. Di pikiran si dia tentang hubungan ini adalah kisah cinta dunia kerja. Sekali lagi, kisah cinta dunia kerja dan perselingkuhan ya, cinta segitiga gitu ya. Hubungan yang hubungan cinta rahasia, ada cinta rahasia di sini. Oke. Mungkin di sini ada yang bagus keuangannya ya, bisa kamu bisa dia, tapi kurasa pokoknya ada yang lebih bagus keuangannya ya teman-teman. Ada yang dapat bantuan keuangan di sini, bisa kamu yang dapat bantuan keuangan, bisa si dia yang dapat bantuan keuangan gitu. Pokoknya ini kisah cinta dunia kerja, bisa bawahan sama atasannya atau pangkat yang sama atau bawahan sama pimpinannya ya. Oke. Anak buah sama majikan bisa ya teman-teman. Oke, kisah cinta dunia kerja.
kisah cinta perselingkuhan dunia kerja, dan ada yang dapat bantuan keuangan di sini. Ya, di pikiran si dia tentang kamu, teman-teman. Kamu adalah pacar dia, ya. Tapi untuk saat ini kamu sama dia lagi jeda hubungannya, ya lagi jeda ya. Kamu adalah mantan pacar, mantan selingkuhan dia di tempat kerja, di dunia kerja, yang selama ini kamu selalu mendapatkan bantuan keuangan. Di pikiran si dia kamu itu nggak punya uang ya. Kemudian di pikiran dia tentang kamu juga, kamu pasti merasa digantung di hubungan ini. Kata dia, ya sorry ya, kan aku udah punya pasangan, kata dia, dan kamu hanya sebagai selingkuhan aku selama ini gitu. Aku nggak mungkin kasih kamu kepastian yang gimana-gimana, aku udah punya pasangan. Ya teman-teman, pasti sampai sekarang kamu itu masih pengen perjuangin perbaiki hubungan kamu dan dia ya. Pasti kamu masih mengharapkan bantuan keuangan dari dia, teman-teman. Oke. Tapi kata dia kamu juga cinta sih ya. Jadi kamu sama dia itu bukan murni hanya karena ingin uang dia, tapi dia yakin banget kalau kamu tuh cinta sama dia. Cuman selain cinta memang kamu itu punya masalah keuangan, sehingga kamu mengharapkan bantuan keuangan juga dari dia gitu. Ya. Sampai sekarang pasti kamu masih menunggu dia, pasti masih mengharapkan dia, termasuk mengharapkan bantuan keuangan. Itu sih tentang kamu ya. Oke. Ini ada Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Virgo, Taurus, dan Gemini, teman-teman ya. Capricorn, Virgo, Taurus ya. Gemini, Aries, Leo, Sagittarius. Oke, itu aja ya. Thank you teman-teman ya. Assalamualaikum. Bye bye.